nggak makan balik lah. Apa kata mertuanya? Tuh mantu tengil banget, udah susah banyak lagu. Kalau mertua udah bilang begitu, ya nggak bakalan dah balik. Punya mantu udah susah, tengil lagu lagi. Gimana dia orang kaya? Anak gue nggak dihargain, ya gak? Tahu gue udah ngomong, rumah gue yang beliin, kontrakan gue kasih, ruko gue kasih, mau modal gue modalin, anak gue disia-siain. Lu angkat lu pakaian lu, sono pulang, gue repot udah. Betawi udah ngomong begitu, lu sampai nangis darah, nggak bakalan diterima, hancur, cup, hancur udah. Walaupun lu mandi 7 sumur, ya percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataban nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini ila annahu qala wa yahrumu bil haidi asratul asya'. Wa yahrumu, haramnya wanita yang haid itu ada 10 macam. Kemarin kita sebagian telah membahasnya. Salah satu as-salatu, yakni melaksanakan salat. Haram hukumnya jika orang yang sedang haid melaksanakan sholat, baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah. Wat tawafu, yang kedua adalah tawaf. Lianna tawaf bimanzilatis sholah, sungguhnya tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Wa masu mushafi, haram untuk menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun tanjilum min rabbil alamin. Tidak boleh disentuh tuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tanjilum min rabbil alamin, karena Quran diturunkan oleh Tuhan, jadi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa hamluhu, kemudian membawa Al-Quran. Walubsu fil masjidi, berdiam di dalam masjid hukumnya haram bagi orang yang sedang haid. Wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Haram hukumnya bagi wanita yang haid ataupun wanita sedang nifas, haram untuk baca Al-Quran. Yang keenam as-saumu, yakni puasa. Kalau dia sedang puasa, kemudian datang waktu bulan, kemudian walaupun di penghujung hari sudah menjelang waktu berbuka puasa, datang wanita tersebut, datang bulan, maka hukumnya batal, dia melaksanakan ibadah puasa. Andai kata wanita itu biqadri imsakin, menahan dirinya nggak makan nggak minum, itu boleh, itu karena nggak makan nggak minum itu tidak dikatakan puasa, tidak dikatakan. Kenapa? Karena tidak niat, karena tidak, orang nggak makan nggak minum dari semenjak azan subuh sampai waktu maghrib, hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya mubah. Boleh aja dari pagi nggak makan. Tapi rugi. Tidak ditulis ibadah kecuali dengan nih. Kalau dia sedang haid,
datang bulan kemudian niat puasa haram. Karena niat puasa itu sebagian ibadah. Innamal a'malu bin niatnya saumu Ramadan nawaitu sauma gadin an adai fardu syahri Ramadan hadhis lillahi ta'ala. Baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Puasa wajib seperti di bulan Ramadan. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Syaratnya sah di dalam melaksanakan ibadah puasa, pertama muslim, kemudian sudah balik, berakal taharatul anil haidi, suci daripada haid dan nifas. Hukumnya sah kalau dia berpuasa, pertama muslim, balik, berakal sehat, kemudian suci daripada haid dan nifas. Hukumnya sah. Dan dia wajib di dalam melaksanakan ibadah puasa. Hukumnya wajib. Karena sudah masuk waktu ibadah puasa pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Kalau umpama dia enggak datang bulan, hukumnya wajib. Kalau datang bulannya dia sedang haid, hukumnya haram dia melaksanakan ibadah puasa dan tidak dapat pahala dan dia dapat dosa kalau diniat puasa. As-saminu yang ke-8 dari hal-hal yang diharapkan ketika wanita sedang haid, at-tolaku yakni cerai, minal kabair termasuk dosa besar. Jika ada wanita yang sedang haid kemudian dicerainya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Hukumnya haram karena memperpanjang waktu iddahnya. Tulu iddatuha, karena panjang masa sucinya. Hukumnya haram. Kalau umpama orang yang sedang hamil kemudian dia dicerai, itu enggak haram, tapi jatuh talaknya. Begitu juga wanita yang sedang haid kemudian dicerai, jatuh talak. Tapi hukumnya haram, dia menceraikan istrinya ketika lagi haid. Hukumnya haram. Hukumnya haram dengan beberapa syarat. Kalau wanita sedang haid. Yang pertama, anta tolikun. Sungguhnya engkau aku anti tolikun. Sungguhnya engkau aku ketika haid itu haram. Kau dikatakan anti tolikun fi akhiri min haidiki. Aku cerai engkau di akhir haidmu, hukumnya enggak haram. Karena berarti akhir haid berarti dia sudah suci. Karena Sayyidina Umar menceraikan istrinya ketika lagi sedang haid. Kemudian lapor kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Sayyidina Aisyah melaporkan kepada Nabi peristiwa tersebut. Kemudian Sayyidina Umar dipanggil. Kemudian Sayyidina Umar disuruh balik lagi kepada istrinya. Itu hukumnya boleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, at-tolaqi marrotani bi'imsakun bima'ruf wa tasrihun bi'ihsan. Cerai yang boleh balik itu andai kata talak 1 dan tolak 2. Namanya tolak kubain sugro.
tolak namanya tolak bain subroh. Baru kata cerai 1 maupun 2 kali ini masih ada harapan untuk rujuk. Untuk rujuk. Kalau dikatakan kata-kata cerai, ini namanya tolakus soreh. Tolaknya itu secara jelas. Tolak itu ada 2. At-tolaku qismaini. Pertama soreh, yang kedua kinayah. Kalau soreh itu jatuh talak walaupun cuman pecanda. Walaupun dalam keadaan marah. Walaupun dalam keadaan mabuk, hukumnya jatuh yang namanya talak. Walaupun cuman pecanda, gue cerai lu, jatuh talak tuh. Walaupun cuman pecanda, jatuh talak. Kalau umpama dikatakan kamu saya cerai, kemudian boleh dia rujuk. Boleh dikembali. Karena mengucapkan cuman 1 kali. Boleh dirujuk. Tapi disunnahkan menurut Imam Syafi'i itu sunnah untuk ada saksi. Sunnah. Harus ada saksi, hukumnya sunnah. Dan tidak perlu untuk nikah baru. Tidak perlu untuk nikah terusin. Kenapa? Karena dia rujuk, dia nyesel tuh laki, kakak mengucapkan kalimat cerai masih belum 100 hari. Kalau udah 100 hari dia pisah ranjang. 100 hari pisah ranjang. Kemudian dia pengen balik lagi sama istrinya. Itu hukumnya kagak boleh dia kembali kecuali dengan nikah yang baru. Dengan nikah yang baru. Dengan 2 saksi, kemudian ada walinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya. Andai kata ada palang pintunya. Andai kata petasan, pasang petasan. Pak Ustadz, saya udah tua nih, gimana? Nggak apa-apa. Biar rame. Nggak boleh. Boleh gak saya rujuk gitu aja? Kagak boleh. Kenapa? Karena masa iddahnya telah selesai. Kalau iddahnya sudah selesai, cerai yang hidup berarti berapa? 100 hari di kesempatan untuk balik kepada istrinya. Kalau dia kagak ada niat balik, kemudian boleh seorang istri gugat di pengadilan kepada seorang suami dengan beberapa alasan. Pertama, dicerai gantung. Kemudian tidak berikan nafkah, dohir maupun boleh, itu namanya khulu. Nanti hakim yang memutuskan. Ada lagi yang namanya kinayah. Kinayah ini tidak jatuh yang namanya talak illa bin niyatin, kecuali dengan niat. Biasanya kalau orang dulu kan kalau marah sama bininya tuh ngucapin, sono lo, lu pulang. Kan gitu tuh, orang dulu. Sono pulang. Goyang tuh buntelan lo, sono. Orang dulu. Orang dulu. Kalau marah gitu. Sono pulang lo, memak lu sono. Itu. Apa katakan talak pusat? Enggak. Lagun. Dianggap sia-sia. Enggak jatuh talak. Kenapa? Karena tidak ada niat. Itu kalimat sindiran. Mungkin peringatin untuk istrinya. Ya. Begitu. Ada lagi cerai yang dikaitkan dengan sesuatu. Itu bisa terjadi kalau dilakukan. Umpama seorang suami marah sama istri. Kata suami, ngutang mulu lu. Udah berapa kali utang. Gue bayarin. Udah lunasin. Kambuh lagi. Ngutang lagi. Kalau lu ngutang lagi, gue cerai lo. Ada gitu gak? Itu jangan sampai tuh.
Jangan umpama dia begitu, kalau lu ngutang lagi, gue cerai lu. Dia ngutang lagi. Itu jatuh talak. Jatuh? Karena digantungkan dengan sesuatu pekerjaan. Itu jatuh talak. Namanya apa? Talak soreh dan digantungkan dengan sesuatu. Kalau dikerjain, jatuh talak. Ya. Yang boleh rujuk itu apa? Tolak 1 kali atau 2 kali, hukumnya boleh. Kalau diceraikan ketika di dalam keadaan haid, hukumnya wajib dikembali kepada istrinya. Hukumnya wajib. Kalau cerai 1. Kalau udah cerai 3 kali, maka cerainya sah, tapi hukumnya haram. Kalau orang yang sudah dicerai, tolak ba'inul kubro. Tolak ba'inul kubro. Yang nggak bisa selamanya dibalik lagi. Sama seperti layangan putus. Layangan, mana layangan cakep. Apa lagi nih? Benangnya rebutan ke orang ambil. Sama, kalau bini kalau udah dicerai nggak mungkin balik lagi tuh. Istilah kata lagu LP ludah yang ditelan. Diludahin, dibalik, gimana? Dijilat lagi, nggak mungkin. Kalau wanita yang sudah diceraikan, udah 3 kali haram untuk rujuk kembali lagi kecuali beberapa syarat. Pertama, dicerai dari suami yang pertama. Yang kedua, sudah habis idahnya. Yang ketiga, dia nikah dengan orang lain. Nikah dengan orang lain. Yang keempat, dia udah melakukan hubungan, udah merasakan madunya. Yang kelima, nikahnya nikah yang sah. Nikah yang sah, yang keempat, yang kelima udah merasakan madunya. Yang keenam, suami yang kedua menceraikannya. Tuh, ribet gak? Yang ketujuh, sudah selesai idahnya. Jadi sisa. Ribet. Makanya, betul gak? Iya, mana istri cakep, kaya lagi. Nggak makan balik lah. Apa kata mertuanya? Tuh mantu tengil banget, udah susah banyak lagu. Kalau mertua udah bilang begitu, ya nggak bakalan dah balik. Punya mantu udah susah, tengil lagu lagi. Gimana dia orang kaya? Anak gue nggak dihargain, ya gak? Tahu gue udah ngomong, rumah gue beliin, kontrakan gue kasih, ruko gue kasih. Mau modal, gue modalin. Anak gue disia-siain. Lu angkat lu pakaian lu, sono pulang. Gue repot udah. Betawi udah ngomong begitu. Lu sampai nangis darah. Nggak bakalan diterima. Hancur. Hancur. Hancur udah. Walaupun lu mandi 7 sumur, ya gak? Percuma. Percuma udah, gak bakal diterima. Ya, itu hukum cerai. Terus yang berapa nih? Al-mururu fil masjidi in khafa talwisuhu. Yani yang ke-9 al-murur, yakni melewati masjid. Ya boleh orang perempuan lagi sedang haid, dia masuk ke masjid walaupun cuma lewat. Tidak boleh. Tidak boleh hukumnya. Karena masjid sesuatu yang paling mulia di alamudun
dunia. In khafat talwisuhu, kalau memang dia takut mengotori masjid. Orang dulu kan kagak ada yang namanya softtek, enggak? Paling pakai kain. Orang dulu. Iya enggak? Kalau sekarang udah macam-macam alat. Kemudian kalau ngelewatin masjid, kalau ngotori haram, enggak ngotori makruh hukumnya. Tapi kalau bisa jangan. Karena mulianya tuh yang namanya masjid. Wa asyir, yang ke-10, istimta baina surrati wa rukbah. Yakni senang-senang antara pusar dan lutut. Gue ngomong nih. Ngomongnya bingung gue. Banyak bocah. Bukan Haji Sadari paham dah. Haji Rahmat paham. Apalagi Ato tuh. Entot tuh ya. Paham udah. Paham udah. Nih, hukumnya haram ketika istri lagi sedang datang bulan haid, nggak boleh senang-senang antara pusar dengan lutut. Pada suatu hari ada pemuda melaksanakan akad nikah. Nabi pun menyaksikan akad nikah tersebut dan Nabi doakan. Pas subuh melaksanakan sholat di masjid bersama Nabi. Kemudian Nabi kan humor orangnya, suka bercanda. Nabi tanya, wahai pengantin, bagaimana malam pengantinmu? Kaifa arsuka? Kaifa hulwah arsuka? Bagaimana manisnya malam pengantin kamu? Anak muda diem ya. Anak muda kagak jawab. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, istriku sedang haid. Istriku sedang haid. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, haram tahta hijar. Haram di bawah pusar. Haram. Tahta syur, haram di bawah pusar. Atas pusar hukumnya boleh. Namanya manual. Kalau yang tahu paham. Ini belum tahu, tawa dua ini nih. Ya, hukumnya nggak boleh. Hukumnya kagak. Allah Ta'ala berfirman, yas'aluka anil mahid, kul huwa adha fa'tajilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yahurna fayatataharna wa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad perihal hal tersebut. Qul huwal adza, katakanlah Muhammad, sungguhnya darah haid itu adalah darah penyakit. Fa'tajilu bin nisa, maka janganlah kamu gauli istri kamu ketika datang haid. Maka jauhilah istri kamu ketika haid. Wala taqrabuhunna, jangan kamu dekati dia, yakni gauli mereka hatta jihurna, sehingga mereka suci. Fayatataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka suci, maka gaulilah mereka sekiranya apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Ta'ala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi hukumnya haram. Dulu pada zaman jahiliyah ini turun ini ayat suratul Baqarah ayat 222. Berkenaan orang jahiliyah ketika itu, kalau memang istrinya ketika haid, maka orang jahiliyah para suaminya mengusir tuh istrinya. Nggak boleh dia tinggal serupa dengan istri yang datang haid. Nanti ketika dia suci dibalik lagi. Tuh adat jahiliyah. Adat
jahiliyah ketika itu. Tak kala datang ajaran Islam, wanita itu dimuliakan dan dihormati. Ketika dia datang bulan, tidak boleh diusir dari rumahnya. Tidak boleh. Karena itu adalah darah penyakit. Damun yakhruju min aksir rahimil mar'ati ala sabili sihati bi awqatil mahsusati. Jadi haid itu adalah darah yang kental yang keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan sehat. Kemudian dari rahim dalam keadaan sehat waktu-waktu yang jadi nggak boleh. Ketika umpama seseorang gauli istrinya ketika lagi haid, itu menyebabkan kelainan dari janin yang ada di rahim. Bisa cacat atau cacat fisik ataupun cacat mental. Karena darah haid yang kotor itu darah penyakit masuk ke dalam rahim bercampur dengan sperma. Itu ilmu kedokteran bisa merusak pertumbuhan janin. Gak boleh. Maka Islam itu mengatur segala urusan. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan ajaran Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Asbabut tayamum.